Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah musalla Nurul Jihad Pasar Kandang yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat subuh kini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan melaksanakan sujud tilawah atau disebut dengan sujud sajadah. Semoga kita selalu menyadari diri kita bahwa kita sebagai makhluk menghambakan diri kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitirkan Habibullah, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Kita akan membaca surah Al-An'am ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 81 Allah berfirman, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Mengapa aku takut terhadap apa yang kamu persekutukan Allah? Jadi jawaban dari Nabi Ibrahim terkait dengan teror, intimidasi, petakut dari kaumnya sendiri. Kalau engkau tidak beribadah menyembah berhala Tuhan-Tuhan ini, atau kamu meninggalkannya, maka kamu akan disakiti nanti oleh berhala tersebut. Kan itu petakutnya. Jadi dijawab oleh Nabi Ibrahim, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Kok kataku lambo dengan apa yang kamu sekutukan? Kan betul. Jadi Nabi Ibrahim memberikan jawaban sambil mendidik mereka. Patung yang kamu sembah, yang kamu agung-agungkan, patung itu sendiri dia tidak punya daya. Dia tidak punya kemampuan. Tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa mengamangar. Kok kata kui lambo kenyo? Awak nak berpikir. Padahal dulu lama sampaian
Ketika patuang-patuang Tuhan-Tuhan yang engkau sembah itu hancur lebur, punah rara, lah cahaya-cahaya atau kongkang-kongkang, justru engkau menuduh aku yang menghancurkan. Sementara yang punya patung tergantung di lihi patung nampil yang gadang. Ambo tunjuan bal fa'alahu kabiruhum adha. Nampak kai patung di lihi ko nang gadang wa. Tunyo nampil yang gadang mah tunyo na berkuasa ko berangay marabuge nyo. Ambo sampai tak katu justru engkau kecian ambo tele. Engkau kecian ambo dia. Malu ka mungkin nyo ka bisa menghancurkan nyo dia nak bisa mengari. Engkau anggap aku bodoh, engkau anggap aku jahil. Ketika aku sebutkan ada patung besar yang tergantung di lienyo kapak atau patung, justru yang sebenarnya engkaulah yang memperbodoh-bodohkan diri engkau. Kini berpatakui-patakui lombo, bancam-bancam lombo. Lalu seandainya engkau meninggalkan menyembah Tuhan patung ini, engkau akan sampai musibah nanti. Datang pesakitan kepada engkau. Maka tidak mungkin aku takut kepada apa yang kamu perserikatkan, sementara yang kamu sekutukan itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan manfaat, dan tidak juga bisa memberikan mudarat. Nah, itu jawaban dari Nabi Ibrahim. Wala takhafuna, sementara kamu tidak takut terhadap hukuman Allah. Ambo engkau ancam-ancam, takut dengan berhala engkau. Sementara engkau sendiri tidak takut terhadap hukuman Allah. Ada azab Allah, ada neraka nanti. Annakum asyraktum billah, sementara kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya kamu telah mempersekutukan dengan Allah pada menyembah berhala. Jadi mempersekutukan kau bahasawakan syirik namanya. Musyrik. Ikonan kita pilah-pilah. Jadi yanglah kita baca kapatan bahwa syirik itu adalah dosa yang besar, di mana dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah sepanjang dia belum bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan ampunan kepada orang yang mempersekutukannya, orang yang syirik kepadanya. Nak takah syirik anak remaja kini, kalau syirik nak kini ku mau derek, bingi, iri, syirik emas. Mungkin syirik ini nak pakai ye, mungkin nak pakai ye, syirik emas. Bahasa anak kini ku kan lah banyak. Ala nama itu namanya anak Gen Z. Jadi syirik itu berarti dia menduakan Allah, meninggalkan atau mempersekutukan Allah. Beda musyrik dengan kafir. Musyrik lawan muslim. Kalau kafir lawan muslim, musyrik. Iya, ya. Jadi kalau kafir itu sendiri kan jaleh nama hitam putih nama itu. Cie kafir, cie muslim. Cie yanglah tertutup, yang ingkar. Nah, jaleh-jaleh mempertentangkan ajaran Islam. Jadi arti kafir itu sendiri kan tertutup nama. Orang ingkar, melawan. Ayo, kafir namanya. Ditutup. Lalu yang musyrik itu tidak hanya sebatas orang kafir. Orang yang mengaku muslim pun bisa musyrik. Maksudnya
inyo lai bertuhankan kepada Allah Tuhannya. Tapi inyo menganggap pula yang lain di luar Tuhan itu berkuasa. Ada syirik khafi, ada syirik jali, ada syirik saghir, ada syirik kabir, syirik kubro dan sugro. Jadi ada orang yang mengaku dia beriman, tapi di sisi lain dia mempersekutukan Allah. Hadap dia wakna beriman, kalau awak memohon hanya kepada Allah, nana awak sembah hanya Allah, hanya Allah yang berkuasa. Nah lain ku tiada kasadaya. Mangkue lafaznya tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Coba artian wa inna manuan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Wahdah, sendirinya Allah, esanya Allah. La syarikalah, tidak ada bersyirikat baginya Allah. Kalau ia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak berkunci dari wahdah, tidak ada lo berkunci dari la syarikalah, adanya persyirikatkan dengan yang lain, seolah-olah adolo sesuatu yang lebih berkuasa oleh. Contoh aja kira. Kalau orang Maroko yang mengecil dirinya bisa tenang tuh bisa saja sugesti. Sugesti adalah khayalan dan kemudian apa nama tuh? Semacam persepsi luar yang membangun cara pikirnya, itu sugesti. Tapi seolah-olah dengan rokok lah mangkokah bisa ambo bisa melakukan segala sesuatu. Itu yuk nah syirik itu. Dia bentuk rokok lo lah kamu benyo bisa nyokuai, bisa nyobakar radio, bisa ikut segala macam. Itu hati-hati terjebak menduakan yang maha kuasa. Kalau inspirasi itu sugesti itu tadi. Seolah-olah lah merokok dibuat lo dalil gitu. Ad-dukhanul aqlu la aqla liman la dukhanalah. Rokok itu adalah akal. Rokok itu adalah inspirasi. Tidak muncul akal, tidak muncul inspirasi kalau tidak ada rokok. Itu bagi mereka yang tersugesti dengan itu. Kan memang awak memahami orang yang merokok takatu dengan awak tidak merokok memahami kan berbeda. Tidak merokok tentu yo. Cubalah kami nak merokok bisa lo dalil yang membenarkan kecil itu mah. Jadi awak nak tahu dua-dua nak merokok ke lebih fikir yo muncul inspirasi. Tetapi bagi mereka tersugesti dengan itu. Bahwa kemudian apakah itu masuk kategori musyrik lo? Kalau seolah-olah dengan merokok itu bisa berkuasa, bisa nyokuai, seolah-olah ada energi lain loh. Itu hati-hati. Jangan rokok leh. Tak seolah-olah ubi jadi kemencegahan. Seolah-olah aleh nasi lo nama nganyangan. Itu bisa jatuh syirik kawan. Kalau menyebutkan bantulah itu kan benda. Nah, itu berarti bisa saja orang yang beriman, tetapi ada energi lain, ada kekuatan lain, ada yang lain bisa saja kecilnya pohon, dengan pohon itu bisa memberikan apa-apa. Kemudian mau mendoa, memohon kepada benda atau makhluk yang lain, bisa saja itu terjebak. Sugesti. Sugesti. Nana sugesti ko namanya tu sama takak ambak bobek kano. Ada orang idealnya menurut standar kompetensi kan ke dokter. Dan yang bobek ke biaya na biaya
ambuina iya wa biano itu sugesti di doa, itu sugesti. Tapi kalau meyakini seolah-olah lah ayat tulunan kemencegahan, kemudian alat-alat lain lo nak kemencegahan, di sini itu bisa tergelincir. Amang kue hati-hati ya soal itu. Iya, kali itu sugesti. Nyo nak bisa lo langsung lo cepet dia ponis semua orang kau musik kau aja. Nah kalau terkatalah musik, anda awak pun tak boleh lo bisa memponis cepat, karena itu sifatnya adalah yang subjektif, yang sifatnya dari dirinya sendiri. Nah maka secara teorinya terkata bahwa kafir itu sendiri itulah terkunci, tertutup, bertolak belakang. Yang musyrik itu sendiri adalah mereka yang mempersekutukan Allah. Seolah-olah adolo nambah kuasa selain Allah. Seolah-olah adolo nambah kehendak selain Allah. Seolah-olah adolo nambah punya sama selain Allah. Seolah-olah adolo nambah punya ilmu. Orang berilmu pun bisa syirik dengan ilmunya bisakah? Contoh ilmuwan, ilmu kedokteran, ilmu konsumsi lah diinyulo kamangko terjadi sesuatu dengan disebabkan dia, maka terjadi pula sebab lain hanya seolah-olah itu, itu tidak bisa. Tapi harus dipahami di dalam kajian tauhid itu namanya adalah hukum adi. Hukum adi itu adalah hukum adat. Hukum adat itu adalah hukum sebab akibat yang bersifat itu adalah sering terjadi. Memakan beko biasoe atau jika sering terjadi berulang-ulang. Lah itu tidak tahu hukum adat. Lah, jadi mangkonyo ketika Nabi Ibrahim digertak-gertak, diancam-ancam, seolah-olah beko dengan meninggalkan menyembah berhala itu tadi berkonsekuensi kepada diri, berdampak ke diri. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, malau nyo nak berdampak tu kan. Oke cek ni misko bahasa Karajo kok berdampak. Nah ada dampak aja lah Tuhan terpekong itu berhala tu nak ada mangga-mangga lah tidak ngaruh. Nah, dijawab oleh Nabi Ibrahim, justru kamu yang sebenarnya harus takut. Kamu takut meninggalkan kewajiban kamu sebagai hamba Allah, kata Nabi Ibrahim. Justru lebih parah lagi, kamu telah mempersekutukan Allah. Kamu menyembah berhala, menyembah bintang-bintang, kamu menyembah matahari. Justru itu yang kamu harus takut dengan sebab kamu mempersekutukan Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana. Yang mana berhala itu sesuatu yang kamu sekutukan dengan Allah, lam yunazzil bihi alaikum sultana, tidak memberikan apa-apa, tidak menurunkan apa-apa dengan kamu menyembahnya. Alaikum sultana, tidak ada memberikan kekuatan apa-apa, tidak ada pengaruh, tidak ada hujahnya, tidak ada dalil yang menguatkan terkait dengan peran dari berhala kamu. Itu nanti dijawab oleh Nabi Ibrahim untuk membuat mereka sadar. Menyadarkan orang itu nak mudah. Menyadarkan kaum itu dengan kebiasaannya seperti itu, justru nyalah menyembah patung lah itu sejak dulu. Itu disadarkan dengan cara berpikirnya itu dirombak oleh Nabi Ibrahim. Bagi mereka yang indak nama sadar ndak manarimu justru mengancam Nabi Ibrahim. Lalu dikatakan di dalam tafsir, berhala kamu tidak bisa melakukan apa-apa, wa huwal qadiru ala kulli syai', sementara Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatunya. Allah yang berkuasa. Tidak ada kudratnya manusia, tidak ada kuasa manusia. Tidak ada daya manusia, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi lafaz yang selalu baca itu, kalau kita ino manungan,
wa boang ka diri awak, wa sadar diri awak bahwa diri awak ko dengan ketiadaannya. Nggak ada jalan itu mengkoi wa kenali diri awak dengan ketiadaan diri awak. Bahwa ketiadaan itu tidak ada daya la haula. Berarti kan tiadaan itu tidak ada daya awak. Wala quwata, tidak ada kekuatan awak. Kecuali ada dayo dewa, ada kekuatan dewa, ada kudrat, ada iradat, ada sama, ada basar, ada kalam, ada ilmu, ada ayat. Illa billahil aliyyil azim. Kecuali dengan Allah. Nah, itu masa awak mempersekutukan Allah dengan yang lain, dengan yang hawadis. Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Adik kamu mungkin kaum Nabi Ibrahim ko alun mengaji jo sipai 22 mungkin. Tak tahu deh sipai 22 itu. Kalau nanyo sembah itu adalah berhala, nan berhala ko adalah benda. Inyo indak bako. Berarti benda berhalanya itu tadi akan fana. Fana ku baru punah. Kalau hanya menyembah bintang, bintang itu akan lenyap, akan tenggelam. Itu mustahil bagi Sang Pencipta, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mustahil. Misalnya lenyap. Kemudian ada kidam dahulu. Dahulu berarti kalau nyom berhala dibuat de ayah Nabi Ibrahim. Berarti ini bukan kidam. Berarti ini adalah hudus. Hudus itu adalah yang baru, yang dibuat. Nah, maka tertolak. Aku nanti dibangun kerangka berpikirnya dek Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Awaklah bersyukur, awak kajilah, awak terima, awaklah dibuat rumusan-rumusan formulanya dek para ulama awak. Lah dia jangkawak. Ba'anan sifat 20 itu tadi tentang wujudnya Allah, wajibul wujud, sifat nafsiyah, tentang bakanya Allah tidak dalam bentuk yang seperti makhluk yang ada fana lenyap ayam punah. Kemudian kidam dahulu indah bawa indah bakia. Tidak ada pakai awak, tak awak kan pakai tanggal lahir, ya doh. Kemudian berbuat tanggal mati awak ketika lah mati. Ada batasan masuk. Nah berarti tertolak. Nah bisa kalau berhala tu tanggal bara dibuat di ayah Nabi Ibrahim kan ada tu. Aku patung yang pertama dibuat tanggal sekian dan jam sekian selesai sekian. Itu namanya hudus. Sementara dari sifat Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, berselisih, berbeda dengan yang hawadis, yang baru-baru. Qiyamuhu binafsi, tidak ada butuh orang lain, tidak ada butuh eksternal. Wahdaniyah atau esanya Allah. Jadi makanya itu dijawab oleh Nabi Ibrahim. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Maka yang manakah dua kelompok ini yang berhak mendapatkan rasa aman itu tadi? Oh, engkau menggertak-gertak ambo. Beko, engkau akan sakit. Engkau akan didatangkan bencana kalau engkau meninggalkan menyembah patung. Kecil mereka. Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, justru engkau yang takut dengan hukuman Allah, azab Allah nanti jika engkau musyrik. Lalu dikatakan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, siasih yang akan mendapatkan aman itu annahnu am antum, apakah kami itu Nabi Ibrahim atau kamu? Apakah kami yang aman atau kamu yang mendapatkan rasa aman itu? In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Itu disebutkan Allah di dalam surah Al-An'am ayat 81. Jadi siapa itu? Justru dijelaskan yang mendapatkan rasa aman itu adalah
yang beriman kepada Allah. Mereka yang mempersekutukan Allah, menyembah berhala Tuhan selain Allah, justru dia mendapatkan azab. Baik ada yang di dunia, kanan di dunia kon ada pakai DP. Nah, jadi kan awak lah mengaji, ada namanya ujian, ya toh. Kemudian ada peringatan, ada namanya hukuman. Jadi kalau ujian tentu bagi orang yang imannya kuat, orang yang tingkat kesabarannya luar biasa, meningkat levelnya, maka diuji. Nyona namanya ameh bukan tahan uji. Dibakanya karena usaha rendah. Tapi kalau tidak melewati ujian, nah berarti Anda naik level. Bisa saja awak masuk dalam level itu, amin. Atau bisa saja sebagai peringatan, mungkin awak lagi beribadah tapi dosa banyak diingat awak, diberikan peringatan, diberikan teguran supaya awak balik, sadar awak, beristighfar, wa yo salah, wa yo khilaf, wa yo lupa, wa yo berdosa, wa ditegur awak, diingat awak supaya balik. Nang katiku, nang orang kafir, orang karengkang kebana, nang terjadi kainnya itu adalah hukuman lah do DP di dunia. Allah jadi hukuman diberikan semacam Allah namanya itu ya, malapetaka buat mereka. Nah, itu disebutkan di dalam ayat 81. Di ayat 82 Allah menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman mereka tidak mempercampur adukan iman mereka dengan keaniayaan. Kan tadi kan disabitkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Ibrahim itu. Fa'ayul fariqaini ahaqqu bil amni. Siapa di antara dua kelompok ini yang sebenarnya yang aman? Jika kamu mengetahui. Maka dijelaskan di ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman mereka tidak mempercampurkan iman mereka dengan keaniayaan. Itu orang beriman. Ada dulu levelnya iman tuh kan. Ada tingkatannya tuh. Ada yang pertama muslim. Itu orang Islam namanya adalah muslim. Yang kedua ada namanya mukmin. Orang yang beriman namanya mukmin. Adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi, muttaqin. Orang yang bertakwa. Adalah lebih tinggi dari itu lagi adalah muhsinin. Adalah lebih jelek orang tasawuf namanya muhibbin. Abang mongkonya muslim. Ba mongko Islam tu nan muslim kok nyo adalah mengaku Islam tapi kekuatan imannya masih rendah. Pokoknya kata dia alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka yang tidak mempercampurkan iman mereka dengan musyrik atau dengan keaniayaan. Kan ada di dalam surah Al-A'raf, wa qalatil a'rab, berkata orang-orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman, kata orang Arab Badui. Katakan oleh Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu sebenarnya belum beriman. Kamu sebenarnya itu belum beriman. Sebenarnya mau kau dikatakan belum beriman. Kamu itu sebenarnya qulu, katakanlah aslamna. Harusnya adalah aslamna, kami telah Islam. Berarti Islam kan di bawahnya. Kamu belum dikatakan oleh beriman. Bagaimana orang beriman kok? Walamma yadkhulul imanu ala qulubihim. Alun masuk iman tu di dalam hati.
alun meresap le. Atu pokoknya ada orang mengaku muslim, mengawal Islam, sembahyang indah. Adanya mengaku muslim, puasa indah ketika bulan Ramadan. Maka level berikutnya adalah mukmin. Ba'alo sebenarnya orang mukmin kok. Ba'alo dengan kaitannya dengan takwa. Kan kalau puasa namanya dipanggil ada orang muslim dan panggil. Dan dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dipanggil orang yang beriman. Orang yang beriman kok dipanggil, hai kamu yang sudah beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Bahan nan beriman kok kan istilahnya ada ustaz yang mencontohkan di dalam manusia iman kok dengan takwa. Iman kok namanya nyo picayo, kan percaya arti iman itu. Nyo picayo kalau seandainya nyo dokter lah, di paresoe di dokter, dia tuh dia gian we paresoe. Oh, pakai tensi ya nama tadi. Di KB tangan, di ukui ko semacamnya. Oh, apa tekanan darah tinggi. Itu percaya tuh. Namanya bu adalah dokter. Lalu kemudian tindak lanjut dari iman tuh tadi meningkat menjadi takwa. Kerja dokter kau tadi lain. Oh, kalau tak aku nak boleh makan telur aku dah lain. Tak boleh makan daging lain. Banyak istirahat, ikut segala macamnya. Nyokarajuan itu. Itulah namanya nan takwa itu tadi. Lah berimannya bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Maka nyo mengarajuan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam, nyo karajuan itulah nan takwa. Oh, puasa adalah kewajiban. Kalau nyo sekedar tahu berarti sekedar ilmu dari Islam itu. Kan ada orang Islam. Kita tanya ke orang Islam tuh bahwa sholat wajib atau tidak? Iyo. Di karajuannya tidak. Enggak. Berarti tidak naik levelnya. Sekedar tahu aja. Coba tanya ke orang sudah puasa itu wajib tidak di bulan Ramadan? Iyo. Tahu itu. Tapi di karajuan itu tidak. Tidak. Jadi inyo yakin bahwa iko adalah sebuah kewajiban, sebuah perintah kondisi takako kalau ditinggal awak berdosa. Kalau di karajuan awak bapalo. Nyo karajuan itu berarti meningkat menjadi takwa. Naik menjadi takwa. Lalu kemudian naik lo jalan namanya adalah muhsinin. Al-ihsan. Jadi kan ada Islam, ada iman, ada takwa, ada ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Dan ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah, engkau merasakan bahwa Allah itu melihat. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, berarti yakin Allah melihat. Dan inti benar dan ihsan kau nyola boelah dalam hati. Contohnya mungkin orang beribadat hanya kalau di level syariat saja itu namanya sujud tubuh. Asy-syari'atu al-islahu bis jawahir. Nah, nama syariat itu adalah melakukan kebaikan itu secara zawahir, zahirnya, zahir saja. Kemudian yang namanya tarikat, nan tarikat itu, tarikat itu adalah li islahid damamir, damair. Kalau nan tarikat itu meyakini bahwa munculnya kebaikan yang sifatnya domir, yang lah dalam hati. Itu nanti dalamnya itu lahju hati.
Kemudian kalau nan hakikat itu bisaroir, dengan rahasio. Cie namo jawahir. Kedua dhamahir. Nang ketiga sarahir. Jadi jawahir ko nan zohir. Nan nampak wa samayang awak. Kemudian ada tubuh awak tagak berdiri batu awak. Berpakaian itu segala macam. Tapi nan dhamahir nan dalam hati. Ba'anan salat awak itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ba'a akhlak awak, ba'a perangai awak. Salat awak tidak ria, tidak sum'ah, tidak berbangga-bangga. Nah, kalaulah levelnya tinggi banget itu namanya muhibbi, yanglah mencintai Allah. Kalau Rabi'ah al-Adawiyah, ahli sufi perempuan, konsepnya adalah mahabbah. Dek karena nulah cinta ni kasadolah hello asiko na ado membanci ke orang. Jangan kau orang banci lah kasetannya na ado banci dia ya takapun. Jadi hatinya lah penuh kasado cinta full kecean nama itu mbah penyanyi lagu itu tu. I love you full itu. Cintaku penuh full kasado na ado lain na ado ruang yang lain. Lah panuh. Jadi makanya dikatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizzulmin. Orang yang benar-benar beriman itu nak bercampur imannya itu dengan syirik, terjaga imannya dari syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah mendapatkan keamanan dari azab. Imannya nak bercampur-campur dengan musyrik, steril. Barasia bahwa yang berkuasa sama tomato hanya Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberikan pendengaran Allah, memberikan segala-galanya itu hanya Allah. Tak ada yang lain, tak ada basyariknya, tak ada faktor kekuatan lain yang kemudian seolah-olah itu loh yang akan wa yakini. Terjaganya kalau campur-campur bermukhalatah berarti belum masuk rasa aman. Jadi maka dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah ampuni dosa selain syirik. Karena Allah tidak ampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah, dan hanya Allah ampuni orang yang tidak mempersekutukan Allah. Barasia iman itu tadi. Coba tunggu kemudian bertobat sebelumnya mati. Kalau nyolah bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa oleh Allah Ta'ala, berarti dapatlah aman itu bagi mereka. Maka janawa sampai wajatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa deklarasinya di dalam diri Allah, aku bukan bagian dari musyrik mempersekutukan Allah. Steril barasnya. Jadi orang-orang yang beriman terjaga imannya, bercampur-campur dengan musyrik itu. Nah, dosa campur-campur. Mereka lah yang mendapatkan aman itu dari azab. Kalau bertobat, diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Kalau nak berdosa, berarti ditempatkan pada tempat yang mulia, pada surganya Allah. Karena yang masuk ke dalam surga itu adalah hanya orang yang tidak syirik. Tapi salamu hidupnya sampai mati syirik, tidak akan tabun-bau surga itu. Tapi kalau nyolai beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, barajolah banyak dosa dan dosa itu dibarasikan. Kalau Allah dengan rahman Allah ampuni dosa itu tadi, maka Allah masukkan ke dalam surga Allah. Maka doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Nah, Allah apa doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Dapat doa taubat sebelum maut, wa rahmatan indal maut. Dapat doa kasih sayang Allah tak kala maut itu tadi.
wa maghfiratan ba'dal maut. Setelah mati dosa diampuni di Allah Taala, dia kanu sebenarnya dosa diampuni Allah, masuk ke dalam surga Allah. Nah, kalau sakaratul maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ringan lapih bebas awak dari suasana sakaratul maut, diringankan dan dimudahkan ya Allah Taala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar, lapih awak dari neraka. Wal afwa indal hisab, diberikan maaf tak kalau dihisab. Detong awak, dimaafkan, dihapuskan salam mewah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Taala semoga Allah terus curahkan hidayah kepada awak. Allah berikan hidayah kepada Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika, dengan nur hidayah Allah. Jadi sinari diri Allah, nawwir qulubana, hati awak dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.